Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari-hari kita lalui dengan nikmat yang Allah berikan, namun setiap hari kita sering lupa mensyukurkan nikmat itu. Tapi tetap Allah berikan nikmat itu walaupun kita lupa. Maka kami mengingatkan kita teruslah bersyukur, karena hanya dengan bersyukur semua nikmat itu terus bertambah dan tidak menjadi beban di kehidupan ini dan di kehidupan yang akan datang. Rasulullah SAW juga sudah berdakwah menyampaikan dari mulut ke mulut, generasi ke generasi terus bersambung sampai ke masa kita juga terus berkembang dakwah ini. Maka yang patut kita ucapkan adalah salawat dan salam buat beliau, karena tuntunan dan dakwahnya menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dari mimbar ini kami berpesan, marilah kita tingkatkan ibadah. Meningkatnya ibadah tentu meningkatkan ketakwaan kita, karena hanya itulah bekal yang akan kita bawa menghadap Allah. Dan sebagai upaya meningkatkan ketakwaan itu, marilah kita dengarkan firman Allah pada surah ke-16 An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini mengajak kita untuk bersyukur, tentu dengan beberapa indikasi atau faktor-faktor pendukung yang bisa membuat kita bersyukur. Pertama, kesadaran diri bahwa kita lahir di dunia itu adalah karena bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa hebat pun seorang ibu menjaga makanan, minuman, menjaga pola hidup, yang berolahraga di masa-masa hamilnya, kalau Allah mengizinkan hidup ada hidup maka jadilah hidup. Kalau Allah tidak mengizinkan maka dia akan mati dalam kandungan. Inilah yang Allah maksudkan pada surah An-Nahl ayat 78. Kita kan manusia lahir ke atas dunia ini pada umumnya dalam bentuk dua atau satu pasang. Ada yang disebut dengan manusia yang lahir ini punya anggi-anggi dalam bahasa Melayu. Maka orang yang hidup ke atas dunia berarti dia menumpang dari penderitaan dan kematian saudaranya. Setelah kita lahir maka sang bidan pun memutus tali pusar kita, karena orang atau saudara yang kita tumpangi itu meninggal atau mati tidak berkah. Inilah yang ditanam oleh orang tua kita. Artinya manusia bisa hidup di atas penderitaan saudara, mulai dari kandungan. Maka untuk itu kita harus betul-betul memahami ini, lahir ke atas dunia adalah bantuan Allah, bukan karena kehebatan orang tua atau bukan karena kita sendiri yang hebat. Karena kita lahir ke dunia la ta'lamuna syai'an, kata Allah, tidak mengetahui sesuatu apapun.
Tak ada manusia yang lahir ke atas dunia sudah mengerti baca tulis, pandai berbicara. Kalaupun ada dalam hadis disebutkan ada 3 bayi yang berbicara di masa balita. Yang pertama Nabi Isa alaihi salam ketika ingin membela ibundanya dari tuduhan-tuduhan kaumnya yang menganggap dia ini wanita berzina. Isa di waktu usia gendongan atau dalam usia balita dia berbicara. Yang kedua ada seorang anak yang hidup di zaman Zuraid, di mana Zuraid tertuduh seorang alim yang ahli maksiat atau ahli zina, menyebabkan seorang perempuan hamil. Anak dari perempuan itu lahir dituduh oleh Zuraid, anak itu pun bisa bicara pada Al-Quran. Yang ketiga adalah anaknya Masyidah. Ketika Masyidah sudah mau melompat ke dalam minyak yang dipanaskan dalam kuali besar, dia khawatir akan nasib anaknya yang masih menyusui. Anak itu pun berbicara. Hanya 3 orang inilah yang berbicara di usia balita, dan itu pun hanya seketika, sekejap. Di luar dari itu tidak ada. Maka harus kita pahami, la ta'lamuna syai'a, kita semua manusia lahir di atas dunia tidak mengetahui apapun. Jangan pandai belajar ilmu berbicara adalah Allah lewat lisan ayat dan ibu. Yang pandai melatihmu bisa duduk, bisa berjalan, merangkak, bisa berlari adalah Allah lewat pendidikan kedua orang tua. Maka Allah sebutkan beribadahlah, berbuat baiklah kepada Allah baru kepada kedua orang tua, karena orang tua kita adalah jalan Allah mendidik dan mengajar kita. Maka sungguh salah seseorang ketika dia melupakan Allah juga melupakan kedua orang tua, atau salah satunya dia ingat Allah tapi lupa kedua orang tua. La ta'lamuna syai'a, dulu kita lahir tidak mengetahui apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, Allah berikan kita pendengaran. Karena dalam banyak ayat disebutkan manusia lebih dahulu bisa mendengar baru bisa melihat. Dalam rahim pun kita lebih dahulu bisa mendengar belum bisa melihat. Baru lahir pun kita ke atas dunia, setelah menangis kita hanya bisa mendengar tapi tidak bisa melihat, karena selama mata kita ini masih dibalut kotoran belum bisa melihat. Beberapa puluh hari kemudian barulah kita melihat orang tua, melihat kerabat kita yang datang berkunjung. Artinya pendengaran itu selalu didahulukan oleh Allah dari penglihatan. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari pun pergunakanlah pendengaran. Apa yang harus kita dengarkan? Tentu kalam Allah, tentu ayat-ayat Allah, Al-Quran, kajian, nasihat atau kata-kata baik. Di mana kita mendapatkan nasihat dan kajian itu? Sudah banyak tempat bertebaran di sekitar kita. Hadiri pengajian, datang ke masjid untuk sholat berjamaah, imam juga membaca ayat Allah. Datang ke majelis-majelis ilmu, walaupun tidak di dalam masjid, tapi mereka juga membahas tentang ayat Allah. Semakin banyak telinga kita mendengar kebaikan, akan semakin baik hati kita. Lalu al-absar penglihatan, mata kita bisa melihat bagaimana alam Allah yang luas ini, sehingga menghadirkan rasa kagum akan kekuasaannya, munculnya rasa syukur. Kalau pendengaran ini kita manfaatkan jadi media atau indikator kita menuju hamba yang bersyukur, maka berbanyaklah berucap dengan syukur ini. Karena ketika mulut kita mengucapkan syukur, hanya telinga yang bisa mendengar. Tapi tidak cukup sampai di situ. Mata juga harus melihat. Setelah kita ucapkan, telinga kita mendengar, harus dibuktikan dalam bentuk nyata, sehingga banyak mata makhluk Allah yang melihat bahwa kita ini adalah apa yang bersyukur.
dengan sholat orang lain bisa melihat, dengan ibadah makhluk-makhluk lain juga bisa memperhatikan. Artinya kita tidak perlu menutup pandangan orang lain untuk menjaga keikhlasan, karena ibadah kepada Allah itu harus dilihat oleh makhluk. Itulah sebagai bentuk syukur. Karena ada orang berucap, saya sholat, saya ibadah, tidak perlu dilihat oleh orang lain, saya sembunyi, saya menyendiri. Itu perkataan yang kosong. Karena dengan beribadah kepada Allah, semua makhluk pasti melihat, atau manusia yang memandang pasti melihat dengan pandangan Allah. Bukti seseorang bersyukur bisa lewat ucapan, dan juga yang kedua tingkatannya adalah dengan perbuatan. Tapi ada yang ketiga, wal afidah, yaitu dengan hati nurani. Maka kesempurnaan syukur itu adalah dengan tiga hal ini. Pertama dengan pendengaran, kedua dengan penglihatan, yang ketiga dengan hati nurani. Ucapkan alhamdulillah setiap mendapatkan nikmat, maka telinga akan mendengarkan, pendengaranmu akan menjadi saksi itu bahwa kamu adalah orang bersyukur. Setelah itu bawalah sholat, bawalah beribadah, membaca Al-Quran, dan juga kebaikan-kebaikan lain, maka badanmu juga akan melihat bagaimana tindakan itu. Inilah yang disebut dengan penglihatan. Manusia yang lain juga akan melihat, dan juga seluruh alam melihat. Bukti bahwa kita ini adalah hamba yang bersyukur. Dan ada yang ketiga, al-aqidah, hati nurani. Dilakukan itu semua karena lillahi ta'ala. Pendengaran atau ucapan yang kita ucapkan syukur itu kadang-kadang dalam hati beda. Dia hanya ingin pamer agar orang menyadari, mengakui bahwa dia setiap hari senantiasa berucap zikir dan zikir. Berarti dia dalam berjalan dia membawa tasbih digital, tidak pernah lepas dari jarinya. Dia memencet menekan zikir tasbih atau tasbih digital itu di depan orang banyak. Dalam hati dia bukan melakukan itu lillahi ta'ala, tapi karena untuk pamer dan cari pujian. Jadi harus sejalan antara telinga, pendengaran dan hati kita. La'allakum tashkurun. Semoga kamu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Pada surah An-Nahl ayat yang ke-78 ini. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kesimpulan dari firman Allah ini, surah An-Nahl ayat ke-78, sadarlah bahwa dirimu bukan siapa-siapa. Yang membantu lahir di atas dunia adalah Allah. Bukan kehebatan dokter, bidan, mantri, atau dukun-dukun kampung yang membantu proses persalinan. Bukan mereka yang hebat. Yang hebat itu Allah membiarkanmu hidup dan bertahan sampai detik ini di atas dunia. Buktinya ada saudara kita yang disebut dengan Aryani, atau bahasa Mandailing yang anjal di kita. Dia menjadi korban untuk kehidupan kita di atas dunia. Dirimu bukan siapa-siapa, sadar dirilah akan hal itu. Allah yang membantu. Lalu yang kedua, sadarlah kita dulunya tidak mengetahui apapun. Kita tidak tahu. Sekarang kita banyak tahu karena jasa orang tua. Allah mengilhamkan kepada orang tua, sehingga kita mengenal uang, kita mengenal huruf, kita mengenal angka. Maka jangan karena kegagahanmu sekarang melupakan jasa mereka, dan juga melupakan jasa kebaikan Allah ini. Jangan karena kekayaanmu sekarang melupakan jasa kedua orang tua. Pandai kita mengenal angka dan huruf, dan juga mengenal uang, itu tidak terlepas dari jasa mereka. Jangan karena kehebatan, jangan karena ilmu yang sudah banyak sekarang melupakan mereka. Itu adalah kesombongan yang akan berujung pada kebencana dunia dan akhirat. Lalu yang ketiga, jadilah hamba yang bersyukur dengan menggunakan
dengan menjadikan fasilitas yang sudah ada, yaitu pendengaranmu, bacalah syukur, bacalah zikir, seringlah terus mengucapkan alhamdulillah atau syukur alhamdulillah, dan buktikan syukur itu dalam perbuatan sehingga mata melihat, dan juga pertahankan dalam hatimu. Semua ini dilakukan lillahi ta'ala la'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. Demikianlah